Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Pratama dengan NIM 22050010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang directional drilling. Directional drilling adalah proses mengarahkan atau membelokkan sumur bor dengan membentuk sebuah lintasan pemboran untuk menuju target pemboran. Pengaturan deviasi adalah suatu proses mempertahankan sudut sumur bor termasuk menentukan batas relatif sudut inklasi yang diharapkan. Tujuan dan alasan directional drilling. Yang pertama ada alasan topografi. Contohnya, formasi produktif terletak di bawah sungai. Terdapat formasi produktif yang terletak di bawah sungai mengharuskan menggunakan metode directional drilling karena tidak mungkin untuk memasang platform di atas sungai. Yang kedua, alasan geografi. Contohnya adanya kubah garam atau salt dome pemboran berarah yang dilaksanakan pada reservoir yang terletak di bawah lapisan kubah garam salt dome. Teknik pengeboran berarah digunakan untuk mengarahkan sudut sulit yang biasanya mengandung cadangan minyak atau gas. Pengeboran melalui kubah garam atau salt dome dapat menimbulkan masalah seperti loss circulation dan masalah korosi atau corrosion. Yang ketiga ada alasan ekonomi. Contohnya dalam beberapa hal pelaksanaan pemboran berarah relatif lebih menguntungkan dibandingkan dengan pemboran vertikal, yaitu apabila lapangan tersebut terletak pada daerah pegunungan atau pada lapangan dengan kondisi seperti yang disebutkan pada alasan geografis dengan memperhitungkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, biaya pembebasan lahan. Yang kedua, pemindahan peralatan. Yang ketiga, pengolahan limbah. Ada 3 metode pemboran. Yang pertama, pemboran lurus vertical drilling. Pemboran lurus merupakan metode di mana lintasan lubang bor menembus secara tegak lurus terhadap kedudukan menara bor. Yang kedua, pemboran berarah direction drilling. Pemboran berarah merupakan metode di mana lintasan lubang bor pada kedalaman tertentu dibelokkan ke suatu target dengan arah dan sudut tertentu. Yang ketiga ada pemboran horizontal. Horizontal drilling merupakan pengembangan dari pemboran miring di mana setelah kedalaman tertentu pemboran dilanjutkan dengan sudut kemiringan sekitar 90 derajat. Tipe profil sumur direction drilling. Yang pertama ada boil and hold shallow deviation. Pola ini menggunakan defleksi awal yang dangkal dan pendekatan lurus ke target lubang sumur menembus target pada sudut yang sama dengan sudut wheel up maksimum. Yang kedua ada wheel hold and drop C-shaft. Pola ini terdiri dari bagian vertikal kick off point, wheel up section, tangent section, drop off section, dan hold section untuk mencapai target. Menggambar bentuk S yang membutuhkan inklinasi tinggi untuk mencapai target. Yang ketiga ada build hold, partial drop and hold modified Z-shaft. Pola ini diilustrasikan pada gambar di samping. Defleksi yang relatif dangkal shallow. Pola ini menahan sudut hingga sumur mencapai sebagian besar horizontal displacement yang diperlukan. Yang keempat ada continuous build deep deviation. Pola continuous build ditunjukkan pada gambar di samping. Profil ini memiliki defleksi awal yang relatif dalam deep. Ini membutuhkan inklinasi tinggi dari semua jenis profil sumur untuk mencapai target. Yang kelima ada horizontal drilling. Adalah salah satu tipe drilling yang kemiringannya mencapai 90 derajat melalui reservoir section ini. Memiliki aplikasi penting dalam meningkatkan produksi dari reservoir tertentu yang tidak ekonomis. Alat-alat pembelokan sumur dan prinsip kerjanya. Yang pertama ada bezier bit. Prinsip kerja dari alat ini adalah adanya salah satu nozzle pada bit yang kurang lebih besar dari yang lainnya. Hal ini mengakibatkan semburan lumpur yang lebih besar sehingga lubang akan membelok ke arah di mana ukuran nozzle lebih besar. Yang kedua ada spot bit. Alat ini merupakan bit tanpa roller, bentuknya seperti baja dan mempunyai nozzle. Cara kerjanya sama dengan bezier bit, hanya ditambah dengan tumbukan. Yang ketiga ada knuckle joint. Suatu drill sting diperpanjang dengan sendi peluru sehingga memungkinkan putaran bersudut antara drill sting dan bitnya. Yang keempat ada webstock, suatu alat yang terbuat dari besi tuang yang berbentuk baja dengan saluran yang melengkung tempat bergeraknya bit. Dengan alat ini akan diperoleh lengkungan sebesar 1-7 derajat. Yang kelima ada turbo drill downhole mode turbine yang dapat memutar bit tanpa harus memutar rangkaian ball drill string. Kecepatan putar yang sangat tergantung kepada volume lumpur dan tekanan sirkulasi di permukaan.
Yang kelima ada Dyna Drill, downhole motor memutar bit tanpa harus memutar rangkaian dari string. Adanya bend shaft pada Dyna Drill menghasilkan lengkungan yang halus. Tujuan dilakukannya survei pada pemboran berarah. Yang pertama, untuk memonitor lintasan sumur sehingga dapat dibandingkan dengan lintasan yang direncanakan. Yang kedua, untuk mencegah collision dengan exciting well di sekitarnya. Yang tiga, untuk menentukan orientasi yang diperlukan untuk menempatkan alat pembelok deflection tool pada arah tepat untuk menghitung dogleg safety. Jika dogleg safety yang terlalu besar dapat menyebabkan kegagalan pada casing maupun tubing yang terletak pada ceiling area dan ketidakmampuan casing atau tubing. Yang keempat, untuk menahan saat belok karena suatu peralatan pemboran diharuskan belok pada kedalaman secara tajam untuk mencapai suatu target yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan: yang pertama, lebih aman dan efisiensi yang lebih tinggi. Yang kedua, lebih ramah lingkungan pemasangannya. Yang ketiga, lebih hemat biaya. Yang keempat, gangguannya lebih sedikit, lebih fleksibel. Yang kelima, keamanannya yang lebih tinggi. Yang keenam, kekurangannya yang lebih tinggi. Kekurangannya ada yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kemungkinan kegagalan. Yang ketiga, kesulitan dalam pemasangan. Yang keempat, keahlian yang lebih tinggi.